Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, langsung saja. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint kami dari kelompok 11 yang berjudul tentang hukum benda, yang disusun oleh Diah Nirma Sapitri dengan NIM 1713020044, Tamara Sucia dengan NIM 1713020035, Desi Widya Fitri dengan NIM 1913020011, dan Tirta Zuliswandika dengan NIM 1913020028 yang diampu oleh dosen Ibu Masna Yunita SHM BUM. Baiklah, langsung saja kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai istilah dan pengertian benda. Yang pertama, menurut pasal 499 KUH Perdata, benda atau zat adalah segala sesuatu yang dapat menjadi hak milik. Benda sebagai objek hukum sesuai dengan pasal 500 KUH Perdata, benda sebagai kepentingan sesuai dengan pasal 1354 KUH Perdata, benda sebagai kenyataan hukum sesuai dengan pasal 1236 KUH Perdata, dan benda sebagai perbuatan hukum sesuai dengan pasal 1792 KUH Perdata. Selanjutnya, pengertian hukum benda. Hukum benda adalah terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu zakenrecht. Menurut Profesor Sudiman Kartohadiprodjo, hukum kebendaan adalah semua kaidah hukum yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak benda. Sementara menurut Profesor Sri Sudewi, yang diatur dalam hukum benda adalah pertama, mengatur pengertian benda, kemudian pembedaan macam-macam benda, dan selanjutnya bagian yang paling besar yaitu mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum benda berarti peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak. Selanjutnya, pengaturan benda dalam BW. Benda diatur dalam buku 2 KUH Perdata. Adapun isi dalam buku 2 KUH Perdata, yang pertama, bab 1 tentang kebendaan dan cara membedakannya sesuai dengan pasal 499 sampai dengan 528 KUH Perdata. Bab 2 tentang kedudukan berkuasa atau bezit dan hak-hak yang timbul karenanya sesuai dengan pasal 529 sampai dengan 568 KUH Perdata. Bab 3 tentang hak milik sesuai dengan pasal 570 sampai dengan 624 KUH Perdata. Bab 4 tentang hak dan kewajiban antara pemilik perkarangan yang satu dengan yang lain sesuai dengan pasal 625 sampai dengan 672 KUH Perdata. Bab 5 tentang kerja rodi sesuai dengan pasal 673 KUH Perdata. Selanjutnya, bab 6 tentang pengabdian perkarangan sesuai dengan pasal 674 sampai dengan 710 KUH Perdata. Bab 7 tentang hak numpang karang sesuai dengan pasal 711 sampai dengan 719 KUH Perdata. Maaf, di sini terjadi kesalahan, yang saya tulis 1711 yang sebenarnya adalah 711 sampai dengan 719 KUH Perdata. Dan selanjutnya, bab 8 tentang hak usaha sesuai dengan pasal 720 sampai dengan 736 KUH Perdata. Bab 9 tentang bunga, tanah, dan hasil 1/10 sesuai dengan pasal 737 sampai dengan 755 KUH Perdata. Bab 10 tentang hak pakai hasil sesuai dengan pasal 756 sampai dengan 917 KUH Perdata. Bab 11 tentang hak pakai dan hak mendiami sesuai dengan pasal 818 sampai dengan 829 KUH Perdata. Bab 12 tentang perwarisan karena kematian sesuai dengan pasal 830 sampai dengan 873 KUH Perdata.
Bab 13 tentang surat wasiat sesuai dengan pasal 874 sampai dengan 1004 KUH Perdata. Selanjutnya, bab 14 tentang peletakan wasiat dan pengurusan harta peninggalan sesuai dengan pasal 1005 sampai dengan 1022 KUH Perdata. Bab 15 tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan sesuai dengan pasal 1023 sampai dengan 1043 KUH Perdata. Bab 16 tentang menerima dan menolak suatu warisan sesuai dengan pasal 1044 sampai dengan 1062 KUH Perdata. Bab 17 tentang pemisahan harta peninggalan sesuai dengan pasal 1066 sampai dengan 1125 KUH Perdata. Bab 18 tentang harta peninggalan yang tak terurus sesuai dengan pasal 1126 sampai dengan 1130 KUH Perdata. Bab 19 tentang piutang yang diistimewakan sesuai dengan pasal 1131 sampai dengan 1149 KUH Perdata. Selanjutnya bab 20 tentang gadai sesuai dengan pasal 1150 sampai dengan 1160 KUH Perdata. Dan yang terakhir bab 21 tentang hipotek sesuai dengan pasal 1162 sampai dengan 1232 KUH Perdata. Selanjutnya, macam-macam benda. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, benda dapat diganti, contohnya adalah uang. Dan benda yang tidak dapat diganti, contohnya adalah seekor kuda. Selanjutnya, benda yang dapat diperdagangkan, contohnya adalah buku, baju, sepeda motor, dan lain-lain. Pada prinsipnya setiap barang itu dapat diperdagangkan. Dan yang tidak dapat diperdagangkan atau di luar perdagangan, contohnya adalah jalan-jalan dan lapangan umum. Benda yang dapat dibagi, contohnya adalah beras. Dan benda yang tidak dapat dibagi, contohnya adalah seekor kuda. Dan yang terakhir, benda yang bergerak, contohnya adalah perabot rumah tangga. Dan benda yang tidak dapat bergerak, contohnya adalah tanah. Adapun asas-asas umum hukum benda, yang pertama, asas memaksa, yang kedua, asas dapat dipindahkan, yang ketiga, asas individualitet, yang keempat, asas totalitet, yang kelima, asas tidak dapat dipisahkan, yang keenam, asas prioritet, yang ketujuh, asas pencampuran, yang kedelapan, asas perlakuan yang berlainan terhadap benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak, yang kesembilan, asas publisitet, dan yang terakhir, asas perjanjian. Bagian selanjutnya kita bahas mengenai arti penting benda bergerak dan benda tidak bergerak. Menurut Frida Husni Hasbullah, pentingnya pembedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak dapat dilihat dari beberapa. Yang pertama, dari kedudukan berkuasa atau bezit. Yang kedua, dari penyerahan atau levering. Yang ketiga, dari penambahan atau bezwaring. Dan yang terakhir, dari daluarsa atau verjaring. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kata-kata saya yang khilaf atau yang salah, mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.